Shalom. Pertama-tama tidak terlalu buru-buru kalau saya mengatakan Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-75. Indonesia maju, sama-sama katakan Indonesia maju. Saudara kasih Tuhan, besok 17 Agustus kita mengingat kembali kemerdekaan bangsa kita. Untuk sebuah kemerdekaan ada harga yang harus dibayar, saudara. Apakah darah yang tertumpah, keluarga yang ditinggalkan, kesenangan yang ditinggalkan. Saudara kasih Tuhan, dimerdekakan artinya kita dibebaskan dari penjajahan dan ketakutan. Amin, saudara. 75 tahun Indonesia ini mengalami kemerdekaan. Tapi tahun 2020 bukan saja Indonesia, tapi secara global mendunia. Ada sebuah penjajahan, ada sebuah jajahan yang mengejutkan dunia ini, termasuk bangsa kita, saudara. Dimerdekakan artinya kita dibebaskan dari penjajahan dan ketakutan. Hari-hari ini kemerdekaan itu, banyak orang sepertinya sedang direnggut. Karena kenapa? Karena ketakutan. Pandemi telah merenggut kemerdekaan banyak orang. Di mana-mana, saudara, media sosial, pembicaraan dari orang ke orang, menyebar ketakutan, merasakan ketakutan di mana-mana, saudara. Saudara kasih Tuhan, tapi puji Tuhan, Galatia pasal yang kelima ayat yang pertama dikatakan, supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh, jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Rancangan Tuhan bagi setiap kita supaya kita benar-benar mengalami kemerdekaan yang utuh. Katakan amin, saudara. 75 tahun Indonesia, kita berdoa supaya Indonesia mengalami kemerdekaan yang utuh. Setiap kita juga yang oleh karena kasih Kristus yang telah menganugerahkan kemerdekaan bagi kita, Dia mau supaya kita benar-benar merdeka. Ayat ini berkata demikian supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Di waktu yang sama ayat ini juga menjelaskan bahwa ada orang yang tidak sungguh-sungguh merdeka. Rancangan Tuhan supaya kita mengalami benar-benar merdeka, arti katanya ada orang yang tidak benar-benar merdeka, saudara. Apakah ia setengah merdeka? Atau ia merasa ia sudah merdeka? Atau tidak sepenuhnya merdeka? Saudara kasih Tuhan, kemerdekaan artinya kita bebas dari ketakutan yang menghantui setiap kita. Yesus memerdekakan kita dari apa? Dari dosa. Memerdekakan kita dari ketakutan. Ketakutan terhadap kedahsyatan malam. Ketakutan dari penyakit sampar yang sedang menyebar. Saudara kasih Tuhan, Tuhan memberikan kemerdekaan yang sejati kepada setiap kita. Yang setuju katakan amin. Mungkin ada yang berkata, saya tidak takut ya, tapi saya waspada. Saudara, antara takut dan waspada ini beda tipis. Ya. Nah, kalau kita melihat kita di posisi mana, apakah kita takut atau kita waspada? Tuhan ingin supaya kita jangan hidup dalam ketakutan. Waspada iya. Ya. Waspada adalah berhati-hati dan berjaga-jaga. Kamus Besar Bahasa Indonesia berkata bersiap siaga. Waspada ini kalau saya bisa uraikan, saudara, ada sebuah sikap aktif dan optimis. Memperkuat penjagaan untuk perlindungan diri. Itulah sebabnya kita menerapkan sebaik-baiknya protokol ini, saudara. Baik protokol kesehatan masuk ruangan ibadah. Ya. Kita tahu ini sedikit menyulitkan mungkin bagi beberapa orang karena harus registrasi, pesan kursi. Ya. Kita harus terbiasa dengan kebiasaan baru, pola hidup yang baru, new normal. Mungkin asing bagi beberapa orang, mengapa harus begini? Biasanya juga enggak begitu. Mau ke gereja ya kapan kita mau datang, datang saja. Sekarang enggak, ibadah diperpendek. Sedikit kita telat, itu sudah setengah bagian dari ibadah itu kita lewatkan. Dahulu tidak begitu. Kita mungkin beribadah 120 menit. Tapi sekarang kita
beribadah dalam durasi yang lebih pendek, saudara. Sebab itu kita menerapkan. Karena kenapa kita waspada? Yang kita lakukan adalah tindakan kewaspadaan, bukan di drive karena ketakutan. Sebagai gereja juga kita tidak ingin menjadi sandungan bagi orang lain. Amin, saudara. Ini adalah tindakan aktif, tindakan siap, tindakan siaga. Itu waspada yang kita lakukan. Kita lakukan segala sesuatu yang terbaik yang kita bisa lakukan. Supaya jemaat yang beribadah pun tetap aman. Ya. Tetapi bagaimana dengan ketakutan? Sementara ketakutan adalah sebuah sikap pasif dan cenderung pesimis. Perasaan cemas menghadapi sesuatu yang dianggap mendatangkan bencana, saudara. Ketakutan ini membesar-besarkan sebuah masalah. Ada asumsi-asumsi yang melampaui realita sebenarnya. Adalah sebuah sikap pasif cenderung pesimis, perasaan cemas menghadapi sesuatu yang dianggap mendatangkan bencana. Akibat rasa cemas hidup pun dalam tekanan. Akibat rasa cemas atau ketakutan hidup pun jadi panik. Karena panik akibatnya apa, saudara? Asam lambung pun naik. Saudara yang hadir pada siang hari ini, kalau mungkin skip makan siang, saya percaya Tuhan akan menolong saudara. Tidak akan naik asam lambung, asal jangan ketakutan. Katakan amin. Kalau asam lambung naik apa, saudara? Penyakit pun mudah datang. Kalau panik, cemas, takut, apa berikutnya, saudara? Menjadi tidak tajam dalam menilai sesuatu. Karena didrive dari rasa takut, rasa cemas, segala sesuatu dipandang dalam sudut yang pesimis. Jangan-jangan. Berbeda dengan waspada adalah sikap aktif kita siaga. Untuk segala sesuatu kita siap sedia, saudara. Kita tetap optimis, tapi juga bukan konyol. Kita lakukan yang terbaik yang kita bisa lakukan. Beberapa pihak dari pemerintahan atau mitra-mitra pemerintah lainnya yang bertanggung jawab mengenai penanganan COVID-19 di tempat-tempat pertemuan, kita undang beberapa kali. Mereka melihat apa yang kita lakukan luar biasa. Saya kasih Tuhan, mungkin sudah tidak akan temukan tempat ibadah dengan jarak 1,5 meter depan, belakang, kiri dan kanan. Tapi kita lakukan dengan konsisten karena kita melakukannya dengan sebaik-baiknya. Hati gembala kita supaya jemaat Tuhan tetap dalam perlindungan. Ini adalah sikap waspada, sikap optimis, tapi tidak didrive dengan ketakutan. Saya kasih Tuhan, meskipun demikian masih mungkin banyak orang yang didrive karena ketakutan. Karena ia berpikir melampaui realita yang sebenarnya. Saya kasih Tuhan, versi yang paling berbahaya dari ketakutan adalah ketakutan itu menular. Sebab itu firman Tuhan berkata dalam Galatia pasal yang ke-5, ayat yang pertama ini. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh, jangan lagi mau dikenakan kuk perhambaan. Katakan amin. Yang pertama, berdiri teguh. Berdiri teguh. Kita adalah anak Tuhan yang selalu berpengharapan kepada Tuhan dan tetap yakin berdiri teguh. Ada sebuah lagu lama, saudara, yang berkata demikian. Ku berbahagia, yakin teguh. Orang yang yakin dan teguh, hidupnya berbahagia. Katakan amin. Meski berjarak kursi saudara, tunjuk kanan kiri saudara, katakan engkau berbahagia. Sebab itu yakin dan teguhlah. 1 Korintus pasal 15 ayat 58 berkata demikian, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Katakan amin. Apa tanda orang yang berdiri teguh? 1 Korintus 15:58 berkata, yang pertama, dia tidak goyah. Ada banyak kabar-kabar yang menakutkan, saudara. Apakah saudara goyah dari kabar-kabar yang menakutkan itu?
atau di tengah-tengah kabar yang menakutkan itu muncul perbendaharaan firman Tuhan yang meyakini perlindungan Tuhan atas kehidupan setiap kita, yang akan melindungi kita dari kedahsyatan malam, yang akan meluputkan kita dari bencana yang sedang turun atas dunia ini, saudara. Ketika sesuatu yang buruk terjadi, ada kabar-kabar menggemparkan. Apa yang paling kita yakini dalam situasi tersebut? Bukan kita sembrono, kita lakukan apa yang harus menjadi bagian kita, tapi bukan di drive karena rasa takut, tapi hidup bijaksana, saudara. Ada bagian-bagian yang harus kita lakukan, menjaga pola hidup sehat, dan seterusnya, saudara. Menjaga jarak seperti ini. Kita lakukan yang harusnya kita lakukan, bukan di drive oleh ketakutan. Yang pertama, tanda orang yang berdiri teguh, ia tidak goyah. Imannya tidak digoncangkan. Meski langit dan bumi runtuh, ia berkata firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Amin, saudara. Paulus berkata hidup bagiku adalah Kristus. Kalaupun mati adalah keuntungan. Kalau kita yang percaya kepada Tuhan, bukan konyol kemudian saudara mempercepat sebelum tanggalnya, saudara. Bukan begitu. Bagi kita mati adalah keuntungan karena kita punya Kristus. Amin, saudara. Begitu buka mata ketemu sama siapa? Kristus. Tidak mikirin lagi ya, beratnya pergumulan di dunia ini. Haleluya. Ya. Tidak lagi merasa mengalami tekanan yang berat karena umur sudah melampaui. Kok masih belum menikah? Kalau hal itu pun terjadi dalam kehidupan kita, kita buka mata, kita ketemu sama Tuhan. Sebab itu jangan goyah, katakan amin. Jangan goyah. Yang kedua, ia tetap giat dalam pekerjaan Tuhan. Apa yang biasanya kita lakukan? Tetap giat dalam pekerjaan Tuhan. Pelayan-pelayan Tuhan tetap kita memberikan hati kita. Ada nyala api Tuhan tetap dalam kehidupan setiap kita. Dalam kondisi seperti ini biar kiranya kasih kita kepada Tuhan tetap bernyala-nyala. Ia tetap giat dalam pekerjaan Tuhan. Katakan amin, saudara. Justru dalam keadaan seperti ini kami mendengar ada banyak anak-anak Tuhan yang giat dalam pekerjaan Tuhan. Peluang-peluang pelayanan yang mereka bisa kembangkan, mereka kembangkan, saudara. Baik berbagi kasih, apapun mereka lakukan. Tuhan ingin dalam keadaan seperti ini supaya kita berdiri teguh, yaitu kita tetap giat dalam pekerjaan Tuhan. Kita yang melayani Tuhan, mari kita giat dalam pekerjaan kita, melayani Tuhan. Yang ketiga, ia tidak meninggalkan persekutuannya. Sebab persekutuan dengan Tuhan, jerih payamu tidak sia-sia. Bagaimana supaya kita teguh? Yang pertama, ia tidak goyah. Yang kedua, ia tetap giat dalam pekerjaan Tuhan. Dan yang ketiga, dia tidak meninggalkan persekutuan. Saya bisa katakan ia tidak meninggalkan persekutuan dan ibadahnya. Katakan amin, saudara. Yang berikutnya, saudara, jangan diperhamba ketakutan. Galatia 5 berkata sekali lagi demikian. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Memang konsentrasi Paulus dalam surat kepada jemaat di Galatia ini berkonsentrasi kepada supaya mereka jangan lagi diperhamba kuk dosa dan hukum Taurat. Dalam konteks ini kita bisa lihat, saudara, supaya mengingatkan setiap kita, tanda kita memiliki kemerdekaan yang sempurna dari Yesus. Yang pertama berdiri teguh, yang kedua jangan lagi kita diperhamba oleh ketakutan. Katakan amin, saudara. Tidak didrive oleh rasa takut. Apa-apa cemas melakukan segala sesuatu. Jadi parno. Saking parnonya makan mie pun didisinfektan terlebih dahulu. Satu-satu, saudara. Masukin ruang UV. Agak berapa menit supaya mati bakterinya? 50 detik lah ya. Masukin UV, makan satu. Kapan mau selesai? Ya. Jangan diperhamba oleh ketakutan. Katakan kiri kanan, waspada ia, takut tidak.
Nah, saudara kasih Tuhan, sebab itu diingatkan kepada setiap kita, jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Para pelayan Tuhan dan pekerja, mari kita bakar kembali api cinta kita akan rumah Tuhan. Jemaat Tuhan, saudara, sisi positif dari pembatasan kursi, pengurangan kapasitas kursi gedung ini, saya melihat begini saudara. Agar kita berlomba-lomba, ini adalah sebuah perlombaan iman untuk berada di dalam rumah Tuhan. Amin saudara. Hari Kamis setiap jam 00 pagi-pagi dilihat sudah full. Ya. Telat sedikit sudah didahului oleh orang. Teringat seperti Daud yang berlomba-lomba datang ke rumah Tuhan, saudara. Saya kasih Tuhan, saudara ada di sini telah melewati proses. Datang ke gereja, mesti daftar nama terlebih dahulu. Lakukan pemesanan. Kadang-kadang tidak ada pilihan, biasanya suka duduk di belakang. Karena tidak ada pilihan, pilih duduk di paling depan. Ya. Ini yang duduk di paling depan ini antara memang kerelaan hati di depan atau karena tidak ada pilihan lagi di belakang. Ya. Tapi rasa-rasanya dari wajah-wajah memang karena rindu ketemu Tuhan. Haleluya, kita berikan tepuk tangan buat Tuhan, saudara. Saudara, ibadah jam 1 siang. Ini paling enak jam 1 ini ngapain, saudara? Tidur. Tapi jam 1 siang sudah di rumah Tuhan. Haleluya. Karena kenapa kita tidak mau diperhamba oleh ketakutan? Katakan amin. Sisi positif dari keadaan seperti ini mari kita lihat. Orang-orang waspada itu mengembangkan hal-hal yang positif. Dia optimis. Dia tidak melihat ini sebagai halangan, sebagai kendala, sebagai hambatan. Kok masuk gereja ya repot ya katanya. Enggak saudara. Justru dia termotivasi. Ini tandanya. Saya harus lebih awal lagi melakukan pemesanan. Saya harus bersiap-siap. Sebuah sikap hati yang luar biasa. Yang akan membawa kita kepada sebuah kerinduan akan rumah Tuhan. Katakan amin saudara. Sebab itu mari kita kembangkan. Jangan diperhamba oleh ketakutan. Nah, bagaimana kita memperoleh kemerdekaan yang sejati? Yang pertama, 1 Yohanes 4 ayat yang ke-18. Bagaimana memperoleh kemerdekaan yang sejati? 1 Yohanes 4 ayat 18 berkata demikian. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Slide-nya di next kan. 1 Yohanes 4 ayat 18 saudara. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukum. Dan barang siapa takut ia tidak sempurna di dalam kasih. Bagaimana kita memperoleh kemerdekaan yang sejati? Yang pertama, miliki kasih yang sempurna. Katakan amin. Karena kenapa? Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Kasih yang sempurna adalah kasih yang telah teruji, mampu menghadapi kesulitan. Ini adalah masa-masa ujian bagi anak-anak Tuhan. Mampukah kita melewati ujian ini dan kemudian kita menjadi orang yang teruji di dalam kasih kita? Saudara kasih Tuhan. Ini masa-masanya tahun 2020, setiap orang diuji. Imannya diuji, keteguhannya diuji, kasihnya diuji saudara. Untuk tetap bersyukur ketika keadaan ekonomi melemah. Segala sesuatu diuji. Kasih yang sempurna adalah kasih yang telah teruji, mampu menghadapi berbagai kesulitan, rintangan dan persoalan hidup yang ada. Kasih yang sempurna adalah kasih yang teruji, tetap setia, tetap sungguh-sungguh, tetap bersama walaupun hal yang buruk terjadi, apapun yang terjadi. Kasih yang sempurna, kasih yang tak terpisahkan satu sama lainnya. Katakan amin saudara. Tapi sebaliknya, ketakutan mengandung hukuman. Ketakutan mengandung hukuman. Dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Tuhan mau kita memiliki kasih yang sempurna. Dan kalau kita dipenuhi dengan ketakutan, kasih kita tidak sempurna. Ketakutan mengandung hukuman. Ketakutan menunjukkan ketidaksempurnaan kasih di dalam diri kita. Kata kasih yang digunakan adalah agape yang merujuk kepada kasih Tuhan yang sempurna bagi setiap kita. Mari kita belajar di tengah-tengah seperti ini. Supaya kita menambahkan kasih kita kepada Tuhan. Dalam keadaan apapun, kita tetap setia mengikuti Tuhan. Katakan amin Bapak Ibu.
Ketakutan hanya akan menambah masalah di dalam kehidupan kita. Ketakutan yang berlebihan justru membuktikan betapa kita tidak mengasihi Allah. Kita tidak mempercayai Allah. Kita tidak meyakini kuasa Allah melindungi setiap kita. Kontra dengan dampak ketakutan adalah kasih yang membuat kita berani menghadapi kenyataan hidup dengan gagah berani. Amin, saudara. Apa yang harus kita lakukan? Sebaliknya, kontra dari ketakutan, kita menjadi orang yang gagah berani. Yang berikutnya, saudara, Matius 24 ayat yang ke-12. Dikatakan demikian, dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Kontra dari kasih yang sempurna adalah kasih yang dingin. Apa yang menyebabkan kasih menjadi dingin, saudara? Ayat firman Tuhan ini berkata demikian, karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Orang yang bertahan dalam keadaan yang mungkin tidak menguntungkan akan selamat. Orang yang akan bertahan dalam keadaan seperti ini untuk tetap setia kepada Tuhan akan selamat. Orang yang tetap percaya akan perlindungan Tuhan dalam keadaan seperti ini akan tetap selamat. Saudara kasih Tuhan, apa itu kedurhakaan? Ini strong word, ini terdengar begitu tajam, saudara, karena memang demikian. Ya, tapi arti lain dari kedurhakaan adalah penyangkalan sebuah realita. Realita apa? Realita akan kuasa Allah, bahwa Allah sanggup melepaskan kita, sanggup melindungi kita, dan sanggup memelihara setiap kita. Saya kasih Tuhan, biar setiap kita tetap dalam kasih yang bernyala-nyala kepada Tuhan. Katakan amin. Saudara kasih Tuhan, kasih yang sempurna. Seseorang dengan kasih yang sempurna adalah pribadi yang memiliki kuasa untuk mengalahkan ketakutan yang ada di dalam hidupnya. Dan yang tangguh dalam mengatasi berbagai permasalahan hidup yang ada. Kasih yang sempurna. Seorang dengan kasih yang sempurna adalah pribadi yang memiliki kuasa untuk mengalahkan ketakutan yang ada di dalam hidupnya dan yang tangguh dalam mengatasi berbagai permasalahan hidup yang ada. Mari kita miliki kasih yang sempurna dalam kehidupan setiap kita. Jadi apa yang harus kita lakukan agar tidak menjadi dingin dalam kasih kita, saudara? Yang pertama, Wahyu 2 ayat 4 sampai ayat yang ke-5, yaitu kembali kepada kasih yang semula. Dikatakan demikian, namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki Dian dari tempatnya. Jikalau engkau tidak bertobat. Bagaimana supaya memelihara kasih kita tetap bernyala dan tidak dingin? Kembali kepada kasih yang semula. Katakan amin, saudara. Saudara, ayat ini bercerita tentang pujian kepada jemaat Tuhan yang ada di Efesus. Penglihatan Yohanes di Pulau Patmos mengenai 7 jemaat. Efesus, saudara, memiliki karakteristik seorang jemaat yang pada dasarnya mereka orang yang tidak mengenal lelah. Orang yang luar biasa dalam pekerjaannya di dalam Tuhan. Yang dipuji karena jerih payahnya maupun ketekunannya, saudara. Ia adalah orang-orang yang sibuk di rumah Tuhan. Yang tampaknya gagah melakukan segala sesuatu. Tapi kemudian, begitu persoalan ada, saudara, ia menjadi lemah. Ini adalah orang-orang yang pada dasarnya orang-orang yang dipuji oleh Tuhan. Bahkan ayat kedua berkata, aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat. Ini orang yang kalau melihat orang tidak melakukan apa yang seharusnya, hatinya gemes, saudara. Saking mungkin dia menginginkan semuanya in order, keteraturan sesuai dengan firman Tuhan. Ini orang-orang Efesus. Hatinya begitu, waduh, ini kok gak bener ya gitu. Ini orang-orang Efesus luar biasa. Tetapi kemudian mereka dicela karena telah meninggalkan kasih mereka yang semula. Tuhan ingin setiap kita mengingat kembali kasih kita yang semula. Katakan amin, saudara. Segala sesuatu yang kita lakukan untuk Tuhan, baik pelayanan, baik ibadah kita seperti ini,
Kita lakukan di drive karena kasih kita yang semula kepada Tuhan. Bukan karena kewajiban kita sebagai orang Kristen. Bukan karena kita harus melakukannya, saudara. Bukan karena supaya baik dilihat orang. Karena sudah terbiasa dan terpola sepanjang kehidupan kita, bukan. Tapi kita melakukannya karena kita mengasihi Tuhan. Sebab itu ibadah kita akan menjadi ibadah yang luar biasa. Karena kita berharap bertemu dengan sang kekasih kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Katakan amin, saudara. Kembali kepada kasih yang semula. Sebab itu yang pertama yang menjadi perhatian bagi kita dari firman ini adalah yang pertama, ingatlah. Yang kedua, bertobatlah. Ingatlah. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Ingatlah kembali dari mana kita pernah jatuh dan Tuhan mengangkat kita. Ingatlah kembali ketika kita ada di lembah bayang-bayang maut. Dari lembah yang kelam dan Tuhan mengangkat setiap kita. Siapakah kita hari ini kalau bukan karena kasih Tuhan? Ingat kembali bagaimana Tuhan mengangkat kita dari tempat keterpurukan itu, saudara. Ingat kembali kala pertama kita berjumpa dengan Tuhan. Ingat kembali kala pertama kita menangis di hadirat Tuhan. Ingat kembali kala pertama Tuhan menjamah hati kita. Di mana kita berdiri tanpa rasa malu. Kita berdiri dan berkata, Tuhan, aku memulai hidup bersama Tuhan. Aku akan berjalan dalam keadaan apapun bersama Tuhan. Dan orang-orang seperti ini yang mengalami kasih semula berkata, aku akan mati untuk Tuhan. Saudara kasih Tuhan, itu orang yang dipenuhi dengan kasih yang semula. Ingat ketika kita kembali dahulu dari kehidupan yang lama. Berdiri di altar ini dan menyerahkan kehidupan kita untuk Tuhan. Hati kita begitu hancur untuk Tuhan. Saya kasih Tuhan, ingat kembali kasih kita yang semula. Ingatlah kembali ketika engkau mengalami perjumpaan pertama dengan Tuhan. Merasakan kelimpahan kasih Tuhan. Yang membawa kita sampai pada sebuah keputusan untuk memulai hidup bersama Tuhan. Berjalan bersama Tuhan. Dan sampai mati pun kita mati untuk Tuhan. Saudara, kasih yang semula. Ingatlah bagaimana kita memulai perjalanan kita kembali bersama dengan Yesus. Di tengah-tengah situasi sekarang ini, saudara. Jika di tengah jalan kita menjadi lelah, ingatlah kembali untuk apa kita memulai perjalanan bersama dengan Tuhan Yesus. Perjalanan tidak selalu mudah. Ada gelombang, ada badai, ada gunung, ada tantangan. Ketika di tengah jalan kita mulai letih, ketika di tengah jalan kita mulai lelah melayani Tuhan, kita mulai lelah mengiring Tuhan. Ingat kembali mengapa kita memulai perjalanan itu bersama dengan Tuhan. Akan membawa satu pengharapan baru, satu langkah maju lagi untuk tetap berjalan bersama dengan Tuhan. Mazmur 84, dia sanggup mengubah air mata lembah kelam menjadi tempat yang bermata air. Katakan amin, saudara. Yang kedua, yaitu supaya kita bertobat. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah apa yang semula engkau lakukan. Saudara kasih Tuhan, bertobat artinya kembali kepada trek yang seharusnya. Berbalik dari jalan-jalan yang salah. Meninggalkan 180 derajat. Jangan keterusan jadi 360 derajat. Balik lagi pada kehidupan yang sama. Meninggalkan yang lama dan hidup dalam kehidupan yang baru. Meninggalkan dosa dan hidup dalam kehidupan yang baru. Mengapa perlu bertobat, saudara? Agar kaki Dian jangan diambil daripada kita. Agar kaki Dian jangan diambil daripada kita. Kedepan ini jalan akan tampak gelap. Ada banyak hal yang tampak semakin gelap. Segala sesuatu menjadi tidak pasti. Tetapi dengan kaki Dian ia akan memberikan penerang kepada setiap kita. Ia akan menuntun jalan-jalan kita. Sebab itu jangan sampai kita kehilangan kaki Dian itu. Firman Tuhan akan mengantar kita di tengah-tengah badai sampai pada pelabuhan kesukaan kita. Ia menantikan kita di seberang sana. Sebab itu, saudara, kita harus yang pertama-tama, saudara, mengingat kembali kasih kita yang semula. Dan bertobat, saudara. Dan menyadari dengan rendah hati betapa dalamnya kita sudah jatuh. Dan mari kita hidup sebagai anak-anak Tuhan sebagaimana seharusnya kita hidup. Saudara kasih Tuhan, dengan kaki Dian, tuntunan Tuhan, firman Allah akan memberikan penerang kepada setiap kita.
Sekalipun kita melewati lembah kelam, Ia akan menuntun kita melewati dan membawa kita ke padang rumput yang hijau. Amin, saudara. Sebagai penutup, saudara, yang pertama, bagaimana kita bisa dalam kehidupan sekarang, saudara, memiliki kemerdekaan yang sejati, kasih yang memerdekakan kehidupan setiap kita. Yang pertama, berdiri teguh. Jangan diperhamba ketakutan. Ingat, ketakutan itu menular. Tularkan yang sebaliknya, kasih Kristus. Katakan amin, saudara. Kembali kepada kasih yang semula. Ingat kembali mengapa engkau memulai perjalanan bersama dengan Tuhan. Saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama. Kasih Tuhan Yesus. Sebentar kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita angkat satu pujian, kasih Yesus. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu, Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu, Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus mengalir dalamku, seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Kasih Yesus, kasih Yesus mengalir dalamku, seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh.